saya sebagai coach vokal dan Gadis sebagai murid saya, melihat apa yang saya aplikasikan. Jadi saya luar biasa nih. Kalau yang biasa ya aku dengan bahasa yang seperti ini misalnya. Kalau misalnya dengan Gadis saya harus mencari komunikasi yang sampai Gadis dari materi vokal, keberanian. Gadis marah sama saya. Terus gimana komunikasinya? Akhirnya saya tulis yang saya mau bicarakan itu di dalam satu kertas, saya kasih sama Gadis. Kita nggak bisa melihat pada diri kita sendiri. Kalau ibu lagi komunikasinya agak susah dengan Putri gitu, apa yang ibu lakukan? Ya, sama dengan Kak Meta. Saya pikir waktu itu saya berpikir kalau anak tidak bisa baca, wah bagaimana nih nanti, gitu Bu. Tetapi begitu dia sudah bisa baca, persepsi saya salah. Rupanya dia malah berhitung ya. Iya. Saya ketinggalan satu step waktu itu. Jadi memang kalau seperti Mbak Meta juga sempat, bagaimana? Silahkan Mbak Meta, nggak apa-apa. Jadi kita alhamdulillah berkomunikasi. Ya itu komunikasi. Melihat sesuatu yang istimewa di sini ya, kerjasama ibu-ibu, adik-adik, ya. Jadi kerjasama dengan guru, dengan orang tua itu penting sekali jadinya supaya nyambung gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya anak-anak lagi bad mood, lagi bete, itu curhatnya nggak pasti nggak sama orang tuanya, pasti sama gurunya yang lebih rileks. Ya, dapetin sesuatu yang maksimal, intinya cuma komunikasi. Karena orang tua yang satu dengan yang lainnya berbeda, anak yang satu dengan yang lainnya berbeda, hobi, tujuan hidup dan bagaimana menjalaninya. Nah sebetulnya inti dari semua itu adalah komunikasi orang tua, profesional, anak, gitu, untuk dapetin satu-satu yang berkembang. Oke, salah satu cara ya mungkin untuk membawa putra putri itu ke jenjang yang lebih baik, bukan hanya sekedar hobi yang waktu SD mereka sudah pilih, SMP kita kembangkan, tetapi nanti seterusnya apa ya, mereka akan terus istilahnya menuntut, jiwanya menuntut. Kok saya nggak ketemu dengan apa yang saya ingin? Nah, kadang-kadang ini tugas kita yang sangat-sangat harus teliti gitu. Apa nih yang bisa dikembangkan dari putra-putri kita gitu ya? Itu nggak bisa lepas tangan dari situ. Iya. Karena profesional itu nggak bisa masuk ke dalam lingkup keluarga. Komunikasi. Merasakan kegiatan kita itu hanya dipakai untuk mengalihkan sementara perhatian orang tua, karena orang tuanya sibuk misalnya seperti itu. Udah deh kamu lesin, saya lesin aja. Nah banyak yang seperti ini nih. Akhirnya ya nggak kemana-mana, nggak jadi juga, Mbak Meta. Minimal kita gini, teknologi yang maju ini kadang-kadang memang, iya saya kan kerja untuk anak kadang-kadang, tapi di luar itu komunikasi, minimal menyisakan komunikasi saja gitu. Kerja tidak masalah kerja, tapi komunikasi itu penting karena jangan sampai anak kehilangan komunikasi. Komunikasi dengan orang tua itu tidak bisa digantikan dengan siapapun karena. Iya memang betul ya. Jadi jangan sampai putra putri kita merasakan apa ya istilahnya, jadi itu bisa dirasakan. Jadi apa ya, tempat yang tidak enak lagi gitu karena sibuk. Jadi hanya kita sebagai profesional itu dijadikan pelarian untuk waktu gitu ya, atau pokoknya nggak ada komunikasi sama sekali, itu nggak nyambung deh. Jadi nantinya tetap aja anak mencari sesuatu deh, yang artinya sebenarnya apa yang saya lakukan ini manfaat nggak buat papa mama, manfaat buat keluarganya nggak gitu kira-kira ya. Itulah akhirnya ya kadang-kadang tujuannya akhirnya dia berubah. Yang tadinya dia punya cita-cita apa, jadi akhirnya dia berpikir gimana caranya orang tua itu supaya perhatian sama saya. Oke. Itu yang banyak ya. Itu yang akhirnya membuat anak itu nggak sampai pada tujuannya. Ya benar-benar Mbak Meta. Itu sensitif banget, tapi itu yang banyak terjadi sama anak-anak sekarang. Kenapa anak-anak itu sebenarnya pengen memperbaiki gimana cara menyanyi yang benar, yang bagus, terus biar lebih terarah aja suara vokalnya. Boleh tahu Eci, sejak kapan Eci mulai memilih hobi menyanyi? Orang tua lebih mendukung atau mengarahkan ke tempat lain? Aku kan tinggal sama om,
jangan sampai kelewat batas. Oh gitu. Oh berarti mungkin mirip-mirip ya. Kalau ibu dulu itu ibu suka menyanyi dan fight gitu ya ke festival-festival begitu. Tetapi ayahnya ibu gitu lebih ingin ibu jadi insinyur gitu. Wah itu luar biasa. Jarang ya sekarang, kayak orang tua zaman sekarang ini mesti Tut Wuryandayani apa itu memberdayakan putra putrinya.